ayat 85 agak panjang ya maksudnya. Mudah-mudahan bisa difahami dan Allah meletakkan petunjuknya dalam hati kita masing-masing dengan membaca dan memahami ayat 85 ini. Sebenarnya hampir sama ya, atau pengulangan sebenarnya. Tapi sebaiknya tak ulang baca dulu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa iyyatukum usaratu fatuhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Kemudian antum kalian, maksudnya kaum Yahudi ya, haulai yang kalian itu taktuluna, kalian membunuh anfusakum, diri kalian, maksudnya sesama saudara Yahudi kalian, watukhrijuna, dan kalian mengusir farikon, segolongan, minkum, di antara kalian, min diarihim, dari kampung halaman mereka. Maksudnya ayat sebelumnya kan ada larangan tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh mengusir, kan itu. Yang di ayat sebelumnya kan sudah diterangkan. Ini diulang lagi. Kemudian kalian ternyata juga membunuh. Masih melanggar perintah kan berarti. Kan dilarang untuk membunuh, menumpahkan darah, ternyata dia masih membunuh. Juga tetap masih mengusir sesama mereka di antara sama Yahudi. Keterangannya, ini Yahudi Madinah saat turun ayat ini, ya perbuatan mereka saat itu. Artinya sebelum Rasulullah datang itu, ada dua suku di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Setelah Yahudi datang, ada tiga kemarin itu, Bani Quraizah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa, itu kan bersekutu dengan suku asli itu, Khazraj dan Aus. Dan kalau mereka berperang, mereka saling membantu sekutunya itu maksudnya. Alasannya, kenapa kalian membantu sekutu itu saat perang? Karena kami malu kalau sekutu kami kalah, kan itu maksudnya. Akhirnya sekutu-sekutu itu kan berbeda-beda maksudnya. Aus itu dengan Khairuzah insya Allah, sekutunya maksudnya. Terus Nadir itu dengan Bani Nadir dengan Khazraj, kan itu. Nah saat perang mereka kan saling membunuh akhirnya. Itu diantaranya. Baru setelah Rasulullah datang, maka peperangan ada jahiliyah seperti itu dihentikan maksudnya. Haruna, kalian membantu atas mereka bil itsmi, dalam dosa atau kemaksiatan, wal udwan, dan permusuhan. Ya maksudnya kan melanggar perintah-perintah yang dilarang itu maksudnya. Larang-larang yang dilanggar itu maksudnya. Membunuh dan tetap mengusir, kan itu. Dan jika mereka datang kepada kalian, maksudnya sama Yahudi kan setelah perang kan selesai, kan itu. Ada yang tertawan misalnya, kan itu. Sebagai tawanan usaro, tufaduhum, kalian tebus mereka juga sama Yahudi itu. Jadi hanya melaksanakan yang ini aja ya. Hanya perintah menebus saja yang dilakukan. Yang dua kan dilanggar maksudnya. Wahwa, padahal kenyataannya muharramun, diharamkan atas kalian mengusir mereka itu, kan itu. Tapi mereka tetap saling mengusir. Jadi ada dua larangan yang dilanggar, satu larangan yang ditaati maksudnya, kan, satu perintah yang ditaati kan maksudnya itu. Yaitu membunuh atau berperang tadi itu termasuk mengusir, itu mereka langgar. Yang menebus itu dia patuhi. Makanya Allah akhirnya bertanya gitu. Afatu minuna, apakah kalian beriman dengan sebagian kitab? Taurat keterangannya di situ. Matang furunya, yang beriman itu yang mematuhi tadi itu maksud menebus tebusan itu maksudnya. Matang furunya, dan kalian mengingkari
Ba'din contohnya ya tetap membunuh, tetap mengusir tadi itu. Maka As-Sa'di membuat catatan di ini. Iman itu mengkonsekuensikan menjalankan perintah dan juga meninggalkan larangan. Kalau ternyata sebagian-sebagian itu berarti imannya kan nggak jelas berarti. Atau munafik kan gitu seakan-akan. Berarti imannya cacat atau tidak beriman kan itu maksudnya. Jadi iman itu menjalankan perintah dan juga meninggalkan larangannya. Itu baru disebut iman. Yang sempurna maksudnya. Fama jaza'u, maka tiada balasan man yaf'alu dzalika terhadap orang yang berbuat seperti itu. Maksudnya yang perintah juga dilanggar, larangan juga perintah dilanggar maksudnya. Larangan pun juga dilakukan maksudnya. Maka tidak ada balasan bagi orang yang seperti itu. Fama jaza'u man yaf'alu dzalika kan itu. Minkum di antara kalian. Balasannya apa? Kecuali melainkan khizyun fil hayatid dunya, kehinaan dalam kehidupan dunia. Ya contohnya mereka kan terbunuh, terusir, itu kan kehinaan. Bahkan ada catatan, akhirnya setelah Rasulullah datang itu kan mereka semuanya terusir. Yahudi maksudnya ya. Sampai ya kan sering-sering mengkhianati perjanjian dan sebagainya. Sampai akhirnya kan ada upeti itu. Mereka diusir ke negeri lain, akhirnya kan tetap ada upeti atau tetap di situ ada upeti. Makanya itu dimanfaatkan orientalis kan itulah Islam. Misalkan kan membuat minta pajak kan. Selagi mereka tidak memerangi, juga mereka dikenai pajak, upeti itu. Itu kan termasuk menghinakan orang-orang yang menentang Rasulullah. Maksudnya. Maka hari ini kan kita yang kena upeti, akhirnya kan gitu. Artinya negara-negara Islam itu semuanya itu di bawah komando negara besar hari ini. Kan nggak berkutik. Maaf, mau ngatur negara Islam nggak bisa kan? Maka ada seorang tokoh satu itu yang, kenapa Indonesia seperti ini? Ya karena selalu banyak utang. Orang berutang itu kan tertawan. Nggak berkutik, mau ini dan itu. Sampai maaf ini, agak nyimpang sedikit ya. Kenaikan 12% itu kan juga rekayasa global kesannya. Bener apa enggaknya nggak tahu. Itu kan berarti kan negara-negara muslim yang besar itu nggak berkutik, mengatur negaranya sendiri. Maka kalau kembali pada jati diri negeri ini, jati diri bangsa sendiri kalau memang betul-betul dikuatkan, contohnya Jepang itu contohnya. Sekalipun dia seperti itu kan, dia memegang teguh jati diri negerinya, budaya negerinya itu dipegang teguh, kejujurannya maksudnya, kebenaran, akhlak mulianya. Kalau Islam kan itu. Kalau itu dipegang teguh, maka akan merdeka, maksudnya jaya, tidak dikendalikan oleh negara lain. Maka kembali pada ayat ini. Dan pada hari kiamat, wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, itu kan balasan keinginan di dunia. Dan pada kiamat, yuraduna, kalian dikembalikan ila kepada asyaddi, seburuk-buruk, sekeras-keras al-adab, siksa. Maksudnya kan neraka. Kan itu sebenarnya. Famallahu bighafirin amma ta'malun. Itu kan ada wakaf, berhenti, terus ditutup dengan, dan tidaklah Allah itu lengah lalai, lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Sebenarnya banyak ayat. Satu contoh saja misalnya, surat Al-Zalzalah kan, sekecil apapun perbuatan kamu, baik yang baik maupun yang buruk, kan akan diperlihatkan. Ayat yang lain, Allah akan memperlihatkan semua apa yang kamu kerjakan, kan itu. Jadi nggak bisa mengelak sebenarnya. Maka orang yang beriman itu, satu catatan nih, maaf ya, hatinya itu membenarkan Allah benar. Hatinya benar selaras dengan kebenaran ucapannya. Hatinya benar selaras dengan perbuatan lahiriahnya. Maka orang yang beda antara hati atau batin dan perbuatannya kan tahu sendiri kita. Dan kita nggak mau dicap seperti itu tuh. Munafik kan itu sebenarnya. Kalau itu terus-teruskan, ya iman itu hanya dugaan kita, hanya anggapan kita beriman. Kesannya kan beriman, tapi selalu merana hatinya. Maka satu catatan ya, maaf, ini kan kebetulan juga ada katanya syukuran kan? Saya sempat membaca beberapa untaian kalimat yang disusun Ibnu Qayyim ya. Coba, syukur itu adalah persinggahan yang puncak. Bahkan lebih puncak, lebih tinggi daripada ridho. Ya. Ridho saat kan sudah pasrah betul kan? Kenapa kok seperti itu? Ridho itu hanya sebagian kecil daripada syukur.
Maka orang yang belum ridho itu belum dianggap syukur. Nah coba, di puncak makom persinggahan tertinggi sebagai orang beriman di hadapan Allah itu syukur. Nah, ada catatan di situ. Di antara makna syukur itu ternyata orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dan manfaat daripada ayat-ayat Allah. Termasuk Quran kan? Maaf, setelah kita baca, berubah enggak kita? Kalau enggak, berarti kan bisa mengambil pelajaran. Sudah berapa lama kita itu membaca Quran? Pancet seperti itu, maaf. Mungkin penampilan dianya kan stil ya, kopiah, gamis, putih, maaf. Kalau perbuatannya tetap bandel seperti itu, tidak peka dengan sekelilingnya, dengan sesamanya, bohong sebenarnya. Makanya faktanya, ya sudah kita hafal semua itu. Wal asri misalnya. Kan semuanya rugi. Demi masa, innal insana lafi khusrin, semua manusia itu sungguh rugi. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihah kan. Beriman, hati, dan terbukti lahirnya kan amal soleh. Mereka berpesan dengan kebenaran dan bersabar dalam menegakkan kebenaran dan kesabaran itu kan maksudnya. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi ya. Berwasiat, saling berwasiat kan berarti kan enggak satu arah. Itu dua arah itu. Saling menasihati maksudnya, saling berpesan dalam menegakkan kebenaran dan juga kesabaran. Maka syukur itu Ibnu Qayyim separuh iman. Maka separuh lainnya adalah sabar. Sabar-sabar tadi kan termasuk kan perintah-perintah, larangan tadi kan butuh sabar itu. Kalau tidak sabar ya tumbang semua. Perintah itu berlalu itu saja. Nah, sampai maaf. Yang namanya syukur itu diantaranya adalah kelompok yang kecil kan keterangannya. Tolong bacakan surat Saba 13. Saba 13 Pak. Saba 13. 13. Saba 13 tapi nanti itu ujungnya kelihatannya. Saba 13 coba. Saba 13. Saba 13 coba. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ada ikmalu di situ kalau nggak salah. Ikmalu ala Dawuda ya. Syukron ya. Ikmalu baru terus itu waqolilum min ibadiyas syakur. Jadi bekerjalah keluarga Daud sebagai bentuk terima kasih itu. Jadi bekerja semuanya itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Bukan saya bekerja terus saya mendapatkan ini dan itu. Bukan itu sebenarnya. Jadi kita bekerja semua itu dalam rangka terima kasih ya Allah kan itu. Dan sedikit sekali kan itu maksudnya. Wa qalilum min ibadiyas syakur, hamba-hamba yang sedikit sekali. Maka Ibnu Qayyim juga memberi catatan. Sedikitnya hamba yang bersyukur itu berarti kan kedudukan yang khusus. Sampai Allah menjadikan as-syakur kan Allah. Hamba yang syukur juga as-syakur. Jadi nama Allah itu disematkan pada orang yang pandai bersyukur. Di beberapa ayat itu ada syukur dan sabar itu di surat Luqman apa itu? Tidak akan mampu berterima kasih bersyukur kecuali yang banyak bersyukur dan bersabar. Nah tadi kan disebutkan separuh dari iman itu adalah syukur, maka separuh berikutnya kan sabar. Sabar dan syukur kalau dalam ucapan ya semuanya menyampaikan. Artinya keindahan kata-kata orasi itu belum jaminan. Kalau tidak terbukti dalam perilaku nyata, puncaknya ya yang paling dominan sifat Allah itu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Kalau kenal dengan kalimat La ilaha illallah di surat Muhammad 19 itu,
kan banyak beristighfar. Dan itu perintah Allah kan, fastaghfiru kan itu untuk dirimu dan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Jadi sama mukmin itu benar-benar berkasih sayang dengan lantaran menancapnya kebenaran untuk kalimat tauhid dalam hati-hati seorang yang mengaku beriman. Jika tidak itu, atau kalau orang Malaysia, jika tidak, tak ini kan. Ya sia-sia hanya ungkapan indah dalam kata. Barangkali itu mungkin tidak cukupi karena terlambatnya sudah terlalu molor ya. Maaf. Barangkali ada penjelasan lain silahkan. Jadi mohon maaf dari awal sampai akhir kalau ada hal yang nggak berkenan. Hanya pada Allah kita berlindung dan memohon mudah-mudahan setiap yang kita baca itu Allah cerahkan dalam hati kita. Dunia dan akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.